siapa orang itu? Dr. Firefast, kepala Obgyn kita, suaminya, Dr. Arnold, wakil direktur kita. Kasihan Dr. Firefast. Katanya dia ada masalah kesehatan. Sudah bertahun-tahun nikah, tapi belum punya anak. Ebyu, jangan marah, bukan tidak mau beri cucu. Coba ibu bilang, sudah berapa lama kalian nikah? Ebyu, aku sibuk sekarang. Patrick, berat untuk bilang ini. Dengan posisi dan statusmu, bisa dapat wanita mana saja. Kenapa pilih orang sakit jantung dan tidak bisa hamil? Mau buat aku gila? Ebyu, aku tahu, sebenarnya, aku sudah. Kamu tahu? Tahu APA? Kamu tidak tahu. 8 tahun. Kalian sudah nikah 8 tahun. Tapi belum beri aku cucu. Dengga, kalau tahun ini tidak ada cucu, jangan pulang saat tahun baru. Sayang, maaf. Selama ini kamu tanggung banyak hal demi aku. Nona, kamu paham kondisi jantungmu lebih dari siapapun. Kecuali sembuh total lewat operasi, risiko hamil terlalu tinggi. Tapi operasi itu sendiri juga sangat berisiko jangka panjang. Aku tidak saran itu. Director, terima kasih sarannya. Tapi aku sudah pilih, ingin Patrick Arnold yang operasi. Kami sangat butuh, punya anak sendiri. Sayang, kenapa ada di sini? Aku. Gak bisa. Gakbol Casey tahu dia, soal operasi siang ini. Kalau aku bilang, pasti, dia bakal stres. Sayang, tadi, kamu. Sayang, aku mau keluar kota. Ada rapat medis. Selama aku pergi, jaga diri baik-baik. Iya, sayang, aku bakal jaga diri. Kamu harus istirahat juga. Iya, tahu. Balik kerja sana. Aku balik ke departemen. Ya sudah, lanjut kerja saja. Direktur Arnold, ada jadwal operasi siang ini. Bisa cek dulu? Sayang, kamu cemburu? Sayang, lagi apa? Dr. Firefast masih di luar. Gak takut, dia bakal tahu? Teres kalau dia tahu, kan kamu sayangku. Teres. Pai kita bakal lahir. Kapan mau nikah sama aku? Sabar, pilih presiden minggu depan. Suara dia, penting biar aku jadi presiden. Kalau suara sudah cukup, Boss Grup Fairfax bakal tunjuk aku jadi presiden. Nanti, kamu jadi istri presiden. Ayah. Ada yang mau. Aku Omanjan. Ada telepon dari Camilla. Dia tidak tahu ayah sudah pulang. Sayang, apa kamu akhirnya putusin buat balik ke kantor? Ayah sudah bilang, kerja berat di rumah sakit, tidak cocok buat kamu. Lagi pula. Grup Fairfax, nanti jatuh ke tanganmu juga. Kamu tidak bisa terus kerja di rumah sakit cabang. Ayah. Aku mau tetap operasi. Aku mau punya anak. Apa? Kamu tidak sadar, risiko operasi jantung itu, ini bisa ancam nyawa kamu. Apa karena Patrick? Dia paksa kamu? Ayah sudah duga. Orang itu tidak benar. Dia tidak bisa jujur. Ayah tidak pernah setuju. Kalian berdua bareng. Ayah. Ayah salah paham. Patrick tidak begitu. Ini putusan aku sendiri. Selama ini, dia tidak tahu siapa ayah. Apalagi kalau aku anak. Ketua grup Firefast. Sayang, siapa yang lebih hebat, aku atau Dr. Firefast? Nenek tua itu, mana bisa banding sama kamu, cuma kamu yang buat aku gila. Mau makan kamu tiap hari. Ayah, jangan tekat. Patrick sendiri yang akan operasi aku siang ini. Aku percaya dia sebagai dokter. Selama ini, dia tidak tahu siapa aku. Dia sudah tanggung banyak buat aku selama ini. Makanya, aku makin percaya cinta dia. Sayang, jangan salahin aku karena rahasia ini. Aku takut later belakang aku buat kamu jadi berat. Selesai operasi nanti, aku janji kasih tahu semua. Sayang, buat operasi jantung siang ini, aku mau ikut. Wait APA. Kamu ikut operasi begitu? Sayang, kamu tahu. Syarat biar aku jadi tetap, cuma bantu bius. Di satu operasi besar. Sayang, tanda tangan di sini saja, biar aku bisa terus kerja bareng.
Iya, terserah kamu saja. Siapa yang bisa tolak kamu, dasar kamu nakal? Sayang, kamu belum tanda tangan. Cuma operasi biasa, nanti. Kamu saja yang tanda tangan. Presiden Wilson. Ini daftar staf buat operasi hari ini. Wakil Presiden Arnold, kamu sadar tidak betapa penting operasi hari ini? Kamu malah biarin anak magang pegang anestesi. Presiden Wilson. Talia Monroe asisten tangan kanan aku. Lagi pula, aku tahu banget kemampuan dia. Dia layak jadi dokter anestesi. Ini ceroboh. Biarin anak magang yang belum punya sertifikat anestesi ikut operasi, itu mainin nyawa orang. Aku tidak setuju. Wakil Presiden Arnold, mungkin aku mundur saja. Presiden Wilson memang tidak percaya aku. Presiden Wilson. Kalau Talia tidak ikut dalam tim operasi, maka aku, Patrick, tidak mau lakuin operasi. Siapa lagi di rumah sakit ini yang bisa urus operasi ini? Kamu sadar betapa penting operasi hari ini? Nggak peduli betapa penting itu. Aku cuma mau Talia di tim. Ini konyol. Kamu sadar kamu injak etika profesi kamu? Presiden Wilson. Jangan lupa. Di rumah sakit ini, dan semua rumah sakit Lion City, aku ahli bedah jantung paling baik. Aku pikir, pasien mungkin, khusus minta aku yang operasi? Kamu. Apa kamu tahu siapa pasien hari ini? Nggak peduli siapa pasiennya, aku cuma mau Talia jadi ahli anestesi. Kalau nggak, cari orang lain buat operasi. Patrick, kamu. Presiden Wilson. Rumah sakit kita, fasilitas paling utama, di bawah Fairfax Group. Kalau pasien bawa masalah ini ke grup, aku rasa kamu harus pensiun lebih awal. Ayah, ini semua salah aku. Buat ayah khawatir lagi. Tapi aku percaya Patrick. Camilla tetap mau operasi. Ayah tahu dia gimana. Sekali dia sudah pilih, aku nggak bisa cegah. Jonathan, Seberapa yakin kamu? Samaran-Kana operasi tadi? Buat rencana ini, aku siap 8 tahun di luar. Kalau aku operasi sendiri, aku yakin tingkat sukses hampir 100%. Bagus, karena kamu begitu yakin. À Cupercaya Camus. C'est Gérard que Lyon City Hospital. Itu fasilitas grup aku. Presiden Wilson urus semuanya. Kamu harus cepat. Aku segera ke sana. YK. Camilla, sudah 8 tahun. Aku kembali. Kali ini, nggak biar kamu luka lagi. Ayo, hari-hari. Wakil Direktur Clark, persiapan operasi sudah selesai. TAPI, Wakil Presiden Arnold belum datang. Tunggu sebentar lagi. Kenapa Wakil Presiden Arnold lama? Iya, benar. Sudah telat setengah jam. Tapi operasi itu, risiko juga tinggi. Ibu, jangan merah. Bukan tidak mau kasih cucu. Sayang, aku percaya kamu. Aku bakal hamil anak kita. Tidak mungkin, aku tidak setuju. Presiden, semua persiapan sudah siap. Tinggal tunggu Wakil Presiden Arnold, buat pimpin operasi. Lagi pula, pasien terus minta. Wakil Presiden Arnold dokternya. Sepertinya, pasien sangat percaya aku. Sama juga. Aku percaya, Talia Ali. Iya, aku setuju Talia bantu operasi. Tapi, aku minta kepala anestesi. Damping Talia selama operasi. Terima kasih, Presiden Wilson. Sayang, mau ke ruang operasi dulu? Kenapa buru-buru? Barusan saja, kita belum selesai. Kenapa Wakil Presiden Arnold belum datang? Sudah. Sudah 2 jam. Coba kamu cek lagi. Ayah, aku cek sekali lagi. Sayang, terima kasih. Selesai operasi ini, aku bakal naik jabatan. Cuma bilang terima kasih? Kamu nakal sekali. Bukan kita harus ke ruang operasi? Selesai operasi nanti, aku bakal balas dengan layak. Operasi?
Kenapa buru-buru? Biar mereka tunggu 1 jam lagi. Hari ini, aku mau tunjuk pada Erik siapa dokter bedah paling hebat di rumah sakit ini. Tanpa aku, separuh pasien tidak bakal datang ke rumah sakit ini. Sayang, kamu hebat sekali. Aku punya trik lebih hebat. Sudah. Saya Pak. Wakil Direktur Arnold, pasien di ruang operasi. Sudah tunggu selama 2 jam. Tolong segera ke sana. Paham. Kamu balik dulu. Sayang, kita ke ruang operasi sekarang? Untuk APA? Biar mereka tunggu aku. Biar mereka tunggu 1 jam lagi. Hari ini, Semua orang rumah sakit bakal tahu. betapa penting posisi aku. Mana wakil direktur Arnold? Dia di dalam kantor, bareng asisten dia. Aku sudah suruh dia terus. Jengga-jengga. Sejak wakil direktur Arnold rekrut Talia jadi asisten, mereka sering berdua di kantor. Selama aku pergi, kamu harus jaga diri. Iya, sayang. Aku pasti jaga diri. SST, Jangan bicara begitu. HM. Jadi, ini orang baru buat kalian. Ini asisten aku, Talia. Anestesi put operasi hari ini. Halo, semua. Aku dokter anestesi baru, Talia. Bukan dia cuma magang? Operasi ini risiko tinggi. VP Arnold, kenapa biar anak magang? Jadi dokter anestesi? Kenapa Patrick biar anak magang? Urus anestesi aku? VP Arnold. Biar anak magang urus anestesi. Bua Operasi Pontinghini. Rasa nggak benar. Talia itu dokter anestesi, pilih khusus Presiden Wilson. Lagi pula. Dr. Clark bagian anestesi, bakal awas semua proses. Jadi APA masalahnya? Jadi dia dokter anestesi. Didik langsung Presiden Wilson? Karena Presiden Wilson setuju, dan Patrick juga mau, aku percaya dia. Dia nggak bakal remeh. Nyawa pasien begitu saja. Dr. Clark, tolong awas Talia. Selama operasi jalan. Tentu, VP Arnold. Talia, Presiden Wilson sangat percaya kamu. Hari ini, kamu harus pakai peluang ini. Paham, VP Arnold. Aku bakal usaha keras. Jadi anak magang ini, pilih utama Presiden Wilson. Mungkin aku cuma salah pikir. Patrick nggak bakal ceroboh. Talia, ini obat yang aku siap. Ingat, jangan pakai lebih 2/3 isi suntik ini. Kalau tidak, pasien bisa kena reaksi buruk, bahkan bisa ancam nyawa. Kamu paham? Aku paham. Aku bakal bius sekarang. Berapa lama lagi sampai rumah sakit? Dr. Harlow, indikator di depan bilang, ada macet parah 3 km, mungkin butuh waktu setengah jam. Tidak. Tidak sempat, waktunya tidak cukup. Ada apa ini? Gawat, detak jantung pasien. Tiba-tiba turun cepat, nyawanya bahaya. Wakil Presiden Arnold, apa yang harus kita lakuin? Benar. Terus gimana? Kalian bisa profesional sedikit tidak? Di saat kayak gini, jantung pasien turun terus. Gimana aku mau operasi? Wakil Presiden Arnold, biar aku cek penyebabnya sekarang. Kadar oksigen pasien juga turun cepat. Masalahnya dari mana? Jantung dan tekanan darah masih turun cepat. Napas pasien lambat. Saturasi oksigen anjlok. Ketemu masalahnya. Asupan oksigen pasien naik. Apa? Asupan oksigen naik. Maksudnya, Ini gara-gara bius. Ada masalah sama biusnya. Tapi aku cuma ikut arahan Dr. Clark. Aku tidak tahu salahnya di mana. Talia benar, Presiden Wilson taruh kamu di sini, buat Beming dia teres. sekarang ada masalah. Kamu malah coba salahin orang baru? Tapi aku sudah. Kuker. Yang penting sekarang, Bukan siapa yang salah. kita harus cari tahu cara stabilin pasien. Kalau tidak, pasiennya. Tidak bakal selama. Situasi ini, kalian yang buat.
Kalau mau solusi, urus saja sendiri. Pas pasien sudah stabil, Aku balik operasi. ayo jalan. Wakil Presiden Arnold, Tunggu, Wakil Presdir Arnold. jangan main pergi saja. Terus kita harus gimana? Dr. Harlow, aku baru dapat kabar. Dari Tuan Fairfax. Kalau kamu pimpin operasi ini, Gak usah jelas, mana ruang operasi? Di sana. Sudah kasih 2 dosis adrenalin. Kondisi pasien terus turun. Kalau begini, pasien cuma tahan sekitar 3 menit. Waspada henti jantung. Gawat, jantung pasien fibrilasi. Bergie, kasih tahu Presiden Wilson dan Wakil Presiden Arnold dalam 3 menit. Tanda vital harus stabil. Calotidac. Calotidac. Sayang, semua bakal baik saja? Jangan khawatir. Dia bakal baik saja. Wakil Presiden Arnold, pasien hampir tidak tahan. Kan sudah bilang, masalah bukan di aku. Atau Talia. Sekarang suruh aku beres ini, mau aku yang tanggung jawab? Kamu wakil presiden, dokter paling hebat di sini. Kalau kamu tidak masuk dan pimpin bantu dia, nyawa pasien tidak selamat. Jadi mau aku. Risiko karir buat resusitasi? Kenapa harus taruh reputasi aku di sini? Penkan. Ayo bangun. Penkan. Ayo bangun. Camilla, kamu harus tahan demi aku. Camilla, aku di sini. Kamu siapa? Ini ruang operasi. Gakbol asal masak sini. Kalian sekarang juga. Stop di situ. Kamu gakbol masak. Lagi APA kamu? Semuanya. Mulai resusitasi darurat sekarang. Resusitasi? Kamu sebenarnya siapa? Jangan asal masak sini. Iya, benar. Wadir Arnold saja gak berani bantu. Sebenarnya kamu siapa? Ventilator, Siapin epinephrine. Cepat. Tanda vital pasien sudah hilang. Cuma mau bikin kacau? Pangil Security dan Nuzirvia. Ayah. mulai sekarang, semua harus ikut instruksi Profesor Harlow. Mulai resusitasi darurat pada pasien sekarang. 1 ml epinephrine. Suntik intravena. Ulang tiap 3 sampai 5 menit. Sekarang juga. Kenapa cuma diam saja? Cepat. Iya. Suntik epinefrin selesai. Tekanan partial carbon dioxide, 40 sampai 45 mm of mercury. Jaga saturasi oksigen pasien di atas 49%. Prosedur selesai. Pantau tekanan sistolik jantung. Kalau turun di bawah 90 mm of mercury. Segera kasih 1 liter salin. Dirty. Defibrillator. Siapin sekarang. Mereka benar mulai resusitasi? Sayang, Presiden Wilson bawa dokter tadi. Kamu kenal dia? Aku kenal semua bedah jantung di Lion City. Orang ini, dia bukan siapa-siapa, cuma orang asing yang muncul tiba-tiba. Karir hancur kalau gagal. Lupa dia. Biarpun Tuhan turun sekarang, pasien tidak mungkin selamat. Kalau ada apa-apa pada pasien, apa pengaruh ke kita? Awalnya memang begitu, tapi Presiden Wilson bawa kambing hitam buat kita. Jadi sekarang, kita cuma perlu besar masalah, bukan cuma bebas. Kita malah bisa untung. Semua, coba lihat ini. Presiden Wilson
kunci dokter bedah di luar. Dia tidak beri masuk ruang operasi. Presiden Wilson. Buka pintu, Presiden Wilson. Aku tahu kamu tidak senang, tapi jangan asal pilih. Dokter tidak kamu kenal. Biwait operasi. Itu tidak tanggung jawab pada pasien. Tolong, biar aku masuk. Aku kenal orang ini. Dia ahli bedah jantung terbaik di seluruh rumah sakit. Selain itu, dia juga ahli paling hebat di bidang ini. Dia singkir dokter hebat dan pilih orang asing. View pimpin operasi, apa itu tidak sembrono? Presiden Wilson, pasien tidak mungkin selamat lewat operasi. Salah besar ini bisa buat kamu turun dari kursi presiden. Buka pintu, Direktur Wilson. Sayang, sudah 10 menit. Kalau prosedur darurat gagal, harusnya mereka sudah keluar. Apa mungkin mereka bisa selamat pasien? Kalau mereka benar tolong dia, itu bakal jadi masalah besar. Pasti bakal imbas ke aku dan Talia. Tidak mungkin. Aku harus cek ke dalam. Direktur Wilson. Kamu masih tidak buka pintu? Kamu takut tanggung jawab? Wakel Arnold, sudah ketuk lama sekali. Tapi tidak ada suara dari ruang operasi. Bukannya itu curiga? Sejujurnya, mungkin tidak ada dokter bedah. Dokter itu tidak cukup ahli. Sekarang, mereka panik di dalam. Bagus. Tidak. Sebagai dokter bedah utama, aku tidak bisa biar pasien mati di meja. Aku masuk ruang operasi. Talia, ambil kartu akses. Buka pintu. Kita harus selamat dia. Iya. Semuanya, mohon jadi saksi. Aku tidak niat kacau ruang operasi ini. Cuma khawatir selamat pasien. Jadi, aku harus masuk. Wakel Arnold, kami bakal saksi. Benar, kami dukung kamu. Diam di situ. Direktur Wilson, APA maksud kamu ini? Kasih aku masuk. Kamu tidak bisa masuk sekarang. Direktur Wilson, tolong sikap lebih profesional. Aku dokter bedah utama, tapi kamu tidak kasih masuk. Gimana kalau pasien ada masalah? Larang dokter utama masuk bedah? Apa rencana rumah sakit ini? Yang sebenarnya? Benar sekali. Atau kamu sembunyi rahasia di ruang bedah? Direktur Wilson, biasanya aku hormat kamu. Tapi hari ini aku harus masuk ke ruang bedah. Aku harus tanggung jawab nyawa pasien. Patrick, APA sudah selesai buat kakao? Pasien di dalam sana, dalam kondisi kritis. Itu kan, karena kamu tinggal. Operasi dan buat masalah? Direktur Wilson, kamu kasih orang asing masuk, tapi tidak kasih aku masuk. Padahal aku dokter utama. Sekarang kalau ada masalah, kamu malah tuduh aku. Direktur Wilson. Semua orang lihat hal tadi. Kamu. Patrick. Apa kamu tidak rasa salah sama sekali? Kamu tahu siapa orang yang baring di meja operasi itu? Tentu aku tahu. Orang di meja itu pasien aku. Makanya, aku harus masuk ke sana. Tidak boleh, Dr. Harlow sedang coba bantu pasien itu. Jangan ganggu dia. Jadi maksud kamu, aku masuk, bakal ganggu usaha bantu pasien? Semua orang tahu, aku ahli bedah jantung, paling hebat di rumah sakit ini. Ya, itu benar. Kamu memang ahli bedah jantung, paling hormat di sini. Tapi, jangan biar dokter anestesi magang, urus bios pasien, dan jangan tinggal ruang operasi tanpa izin saat pasien dalam bahaya. Direktur Wilson, aku tahu kamu tidak puas. Kamu takut aku ambil posisi kamu. Tapi jangan pakai alasan nyawa pasien. Biwait tekan aku. Kamu. Semua orang lihat. Kamu sengaja halang. Aku masuk bantu pasien. Coba bilang, apa aku salah? Benar sekali. Payah. Kenapa kamu halang? Dr. Arnold masuk buat bantu pasien? Patrick, aku tahu kamu ingin sekali jadi direktur. Tapi, coba lihat sendiri. Surat perintah operasi ini, lihat saja sendiri. Siapa orang yang baring di meja operasi itu sebenarnya? Sebagai dokter, aku pasti tahu info pasien aku. Lagi pula, tiap pasien sangat penting buat aku. Wakel Arnold, memang dokter sejati. Presiden Wilson, kamu larang aku bantu pasien. Segala risiko nanti. Bukan tanggung jawab aku. Publik lihat semua, itu sudah pasti. Benar, kami semua lihat. Kalau ada apa-apa di ruang operasi, maka itu kamu, Presiden, yang harus tanggung jawab. Patrick, jadi ini mau kamu? Presiden Wilson, kalau kamu paksa, salah aku dan Talia. Kami tidak bisa apa-apa. Lagi pula, kamu itu presiden. Tapi semua lihat faktanya. Kidailan.
ada di hati rakyat. Kenapa dia bot? Kamu tanggung salah yang bukan punya kamu? Kami bakal bela kamu. Benar, hari ini kalau dia salah Arnold, besok dia bakal salah keluarga pasien. Presiden seperti ini harus turun jabatan. Tepat sekali, benar. Kalau ada masalah di ruang operasi, aku, Eric Wilson, bakal tanggung jawab penuh. Patrick, apa kamu puas sekarang? Presiden Wilson, apa maksud kamu? Aku tulus peduli pada pasien. Dan di seluruh rumah sakit ini, tidak ada yang lebih ahli dari aku, terutama soal bedah jantung. Jadi, dokter macam apa yang kamu cari untuk tolong pasien itu? Bahkan aku tidak yakin soal dia. Kamu pakai APA untuk tolong dia? Eric, kamu pasti kalah kali ini. Gawat. Tensi dia paling rendah. Bahkan tidak bisa deteksi. Napas dia pendek dan tidak atur. Dan hampir henti. Sial. Pupil mata dia sudah lebar. Kami sudah usaha maksimal. Kasih tahu keluarga dia. Profesor Harlow, kamu hebat. Profesor Harlow benar-benar. Tarik dia balik dari mati. YK, Ini benar-benar ajaib. benar-benar ajaib. Itu luar biasa. Ini bagus sekali. Serius, itu hebat sekali. Ada apa? Ada apa ini? Sayang, kalau mereka benar sukses, tolong pasien itu. Lalu gimana aku? Kita harus apa? Tenang saja. Mereka cuma tim, dokter muda tidak ahli, yang suka buat heboh, segala hal. Tapi kalau mereka sukses, Tidak mungkin. Sangat tidak mungkin. Jantung pasien sudah mati. Dengan ilmu mereka, tidak mungkin dia hidup. Mungkin mereka sukses. Paling tidak ada bahan. Lapor Tuan Firefly. Tuan Fairfax? Tuan Fairfax mana? aku tahu ini apa. Kamu gagal operasi, dan sekarang cuma acting. Kamu takut orang ambil posisi kamu jadi presiden. Talia benar. Sekarang kita akan lihat. Faktorly. Biar semua orang lihat, apa pasien benar selamat? Patrick, kamu mau apa? Minger. Sayang, Tunggu sebentar. Patrick, Mau apa lagi sekarang? Aku dokter bedah pasien ini. Orang yang pindah pasien ke kamar harus aku. Kamu nyerah tolong pasien tadi. Kamu tidak pantas jadi dokter. Apa? Malah dia yang nyerah tolong pasien? Jadi kita semua kena tipu dia. Baronsack, dokter seperti dia itu sampah. Kalian bilang, pasien sudah selamat? Biar semua orang lihat. Apa pasien benar selamat? Saat kamu lulus, mau kemana? Aku mau jadi dokter kandungan. Kamu gimana? Aku pikir aku bakal kerja di rumah sakit sama. Mungkin jadi dokter bedah jantung. Keren itu. Nanti kamu harus bedah. Aku suatu hari, dan rawat jantung aku. Tentu. Kan janji kerja bareng, di rumah sakit sama? Kenapa kamu mau? Keluar negeri pas lulus? Camilla. Maaf. Jonathan. Kamu pembohong. Jangan pernah balik lagi. Tidak mau lihat kamu lagi. Aku keluar sama mentor. Karena aku temu cara rawat sakit kamu. Karena proyek ini rahasia. Tidak bisa bilang banyak. Saat aku balik nanti, aku bakal rawat kamu. Camilla, ini aku. Aku balik. Kan kalian bilang, bawa balik pasien ini, biar semua orang lihat, apa itu benar atau tidak. Berani kamu pukul aku? Sentuh dia lagi, aku bakal hancur kamu. Aku dokter yang urus dia. Kamu tidak pantas.
Tidak mungkin, jangan sampai ini ganggu. Promosi jabatan aku jadi direktur. Profesor Halo. Terima kasih sudah bantu. Semua dokter pasti buat hal yang sama. Lagi pola. Ya. Patrick, kamu sedang APA di sini? Ini ruang hijau, keluar. Aku dokter bedah utama pasien ini. Wajar kalau aku datang periksa dia. Sudah aku bilang, kamu tidak pantas. Aku tidak pantas? Aku spesialis jantung terbaik di rumah sakit ini. Bilang aku tidak pantas. Kamu rasa kamu pantas? Minker, jangan ganggu aku saat aku periksa dia. Patrick, tahu siapa dia? Kondisi dia sangat lemah. Kalau ada apa-apa, kamu mau tanggung jawab? Eric, harus aku yang tanya itu. Jadi spesialis jantung, kalau pasienku ada masalah, kamu mau tanggung jawab? Minker, aku mau lihat siapa dia. Berani kamu sentuh aku? Coba saja, Lihat APA yang jadi. Pasti kamu tidak berani. SA, sayang. Kenapa harus kamu? Patrick. Ada yang mau kamu omongin? Gimana ini bisa jadi? Pasien di ruang operasi, rupanya itu Camilla? Ayah, aku tidak lihat berkas tadi. Tenang dulu, Camilla sedang bias. selama di ruang operasi, Jadi dia bilang tentu tahu. apa yang jadi di sana? Sayang. Aku benar-benar tidak tahu. Istriku sedang operasi, kenapa kalian tidak kasih tahu? Patrick. Sekarang aku mau lihat. Sampai kapan kamu bohong? Sayang. Tahu tidak aku takut banget? Untungnya, aku bisa selamatin kamu. Sayang, aku takut banget kamu pergi. Ayo pergi. Seperti yang aku bilang, masalahnya bukan di aku. Atau di Talia, sekarang kamu suruh aku bersin. Mau kasih aku tumbal? Kamu itu wakil direktur. Dokter paling hebat di rumah sakit ini. Kalau kamu tidak masuk dan pimpin penyelamatan itu, nyawa pasien ini tidak bakal selamat. Jadi kamu mau aku korbanin karir demi bantu? Kenapa aku harus taruhan? Reputasi profesorku? Sayang, tidak usah khawatir. Sekarang, fokus buat sembuh saja. Aku bakal kosongin jadwal. Aku bakal temanin kamu terus. Dan Urus kamu. Sayang, aku salah. Maafin aku. Ada yang sengaja sembunyiin ini. Ayah. Sayang, kamu benar maafin aku? Kamu tidak mau temanin aku? Gimana kalau aku mau kamu? Henti jadi wakil direktur. Dan temanin aku terus? Kamu mau? Sayang, kamu sedang baring sakit. Kalau aku pikir mau keluar, siapa yang kasih makan keluarga? Lagi pola. Presiden Wilson mau pensiun. Kalau aku keluar sekarang. Tidak ada orang buat urus tempat ini. Wapres Arnold, kamu tidak perlu khawatir. Bahkan kalau kamu pergi, banyak wakil lain bisa ganti. Fokus saja, urus Dr. Fairfax. Patrick, kamu tidak bisa lepas status dan kuasa itu. Juga peluang jadi presiden baru? Sayang, kamu ngomong apa? Mana mungkin aku begitu? Semua itu tidak penting buatku. Banding kamu. Jadi kalau aku, kepala kandungan, pilih kasih suara ke orang lain. Kamu tidak APA? Lagi pula. Aku tidak mau kamu sibuk, biar bisa sama aku terus. Sayang, jangan canda saja. Kalau tidak pilih keluarga sendiri, apa benar mau kasih ke orang lain? Selain itu, aku bisa tahan tekanan dan tanggung beban apapun. Lagi pula, kalau aku jadi presiden, itu hal bagus buat kita juga. Bisa tanggung beban? Waktu operasi ada masalah, kenapa tidak coba bersin? Hadapi malah carry car cover? Dan jujur saja, kamu mau jadi presiden. Cuma buat cari alasan sah, buat sama dia. Selingkuh depan mata. Biar orang rumah sakit tidak berani tegur kamu. Benar?
Sayang, aku tidak tahu maksud kamu. Kita sudah cinta 8 tahun. Masa tidak kenal aku? Justru itu. Aku pikir setelah 8 tahun, aku kenal kamu paling baik. Tetapi sekarang sadar. Aku cuma tanggung akibat. Percaya buta pada kamu. Aku baring di meja operasi. Penuh dengan harap. Harap kamu yang operasi aku. Mimpi, kasih kamu anak. Tapi akhirnya, cuma buat hindar tanggung jawab, kamu buang nyawa aku saja. Sayang, ada yang ngomong sesuatu, jangan percaya omongan mereka. Mereka cuma mau adu domba. Bukan aku, tapi mereka yang nyerah rawat kamu. Gak ada yang kasih tahu. Aku dengar sendiri, aku lihat sendiri. Jadi kamu mau aku, korban karir buat tolong kamu, kenapa aku harus pertaruh nama baik aku? Lihat kamu. Keluar ruang operasi. Sambil peluk dia. Sayang, bukannya kamu pingsan di meja operasi saat itu? Mana mungkin kamu? Patrick, meski dia gak dengar atau lihat apapun, kamu pikir bisa sembunyi selamanya? Sayang, kamu salah paham. Ada alasan lain. Alasan lain? Biar bisa lepas tangan, kamu tinggalin aku. Demi selingkuhan kamu itu, kamu biarin orang gak ahli bias aku. Ini yang kamu sebut alasan? Sayang, aku tidak tahu itu kamu yang baring di meja operasi. Damn! Nyawa kamu dalam bahaya. Karena Presiden Wilson tunjuk Dr. Bius yang buat salah. Ini bukan salah aku atau Talia. Patrick, aku sudah cek APA yang jadi hari ini. Talia baik. Instruksi Dr. Bius. Dan kacau, takar obat bius. Presiden Wilson. ITU tidak adil. Talia kuma anak magang. Tapi Dr. Clark sudah jadi Dr. Bius 10 tahun. Dia tahu. Talia salah takar obat bius. Kenapa dia tidak stop dia? Kalau Dr. Clark bilang soal masalah takar itu, ini tidak akan jadi. Kalau ada yang harus tanggung, itu kamu sebagai presiden. Kamu yang kasih izin Talia ikut dalam operasi ini sebagai anak magang. Terus, saat ada yang salah, kamu mau lempar salah ke anak magang? Itu omong kosong. Itu ide kamu. Ajak asisten kamu, Talia, ikut dalam operasi. Presiden Wilson, aku cuma wakil presiden. Mana mungkin aku paksa kamu? Sayang, kamu dengar dia. Ini benar salah Presiden Wilson. Dia cuma mau tuduh aku. Patrick, aku punya rekam. Kita obrol hari ini. Kenapa ada rekam suara di kantor kamu? Presiden Wilson, tolong putar rekam itu. Tidak. Jangan main-main. Kamu sadar. Kamu injak-injak etika profesi kamu? Presiden Wilson, jangan lupa. Di rumah sakit ini, dan tiap rumah sakit di Lion City, aku dokter bedah jantung, paling ahli di sini. Pasien itu mungkin khusus minta aku yang operasi. Kamu tahu siapa pasien hari ini? Aku tidak peduli siapa pasien itu. Aku cuma mau Talia jadi dokter anestesi. Kalau tidak, cari orang lain buat operasi. Rekam ini bukan bukti apapun. Aku cuma pikir Talia punya bakat bagus. Dia staf penting rumah sakit nanti. Juga, salah dosis anestesi itu. Salah Dr. Clark. Bukan salah aku atau Talia. Patrick, kamu tidak pernah kapok. Apa kamu pikir tidak ada kamera di ruang operasi? Presiden Wilson, Talia hanya anak magang. Mau apa lagi dari dia? Apa tidak wajar kalau anak magang buat salah? Patrick, ikut atur rumah sakit. Talia, kena PK. Wakil Presiden Arnold, jangan pecat aku. Presiden Wilson, Talia asisten aku, juga murid aku. Aku tidak bisa diam saja. Lihat dia kena hukum tidak adil. Kamu, lagi pula, jadi wakil presiden, dan calon presiden nanti. Aku punya kuasa buat batal pilih ini. Terima kasih, Wakil Presiden Arnold. Aku pasti akan renung diri, dan asah bakat aku. Patrick, kamu belum jadi presiden. Tidak punya kuasa itu. Tenang saja, aku bakal jadi presiden. Sudah cukup. Patrick, suara aku. Tidak bakal buat kamu. Lupa saja mau jadi presiden. Dulu, dalam hati. Kamu pria rajin dan ambisius. Suami baik yang sayang keluarga. Sebab itu aku mau dukung kamu.
Tapi asli kamu egois dan palsu. Anggap sepele nyawa pasien, cari untung dan nama di rumah sakit. Bahkan kamu selingkuh saat kita nikah. Orang macam kamu tidak pantas jadi suami, tidak pantas jadi dokter, tidak pantas pimpin rumah sakit. Aku rasa Dr. Fairfax benar soal kamu. Begitu juga aku. Tidak biar orang makam kamu jadi direktur. Camilla, yakin mau buat aku begini? Apa 8 tahun kita kalah sama suara itu? Kasihan 8 tahun kita. Kalau itu penting, kamu tidak akan tinggal aku di meja operasi. Dan pasti tidak selingkuh. Baik. Jujur saja sama kamu. Alasan aku sama Talia. Nyata demi kamu. Demi aku? Iya, sayang. Coba pikir, kamu tidak bisa punya anak, tapi Talia bisa. Dan Talia sudah hamil. APA, dia hamil? Benar. Saat anak lahir, nanti, kamu bisa asuh sendiri. Begini, Tidak perlu risiko operasi. ini solusi paling baik. Patrick, ini yang kamu sebut. Pikir soal aku? Kamu mau aku asuh anak selingkuh kamu? Bukan itu maksud aku. Maksud aku, Tidak tahu malu. User dia. Malas lihat dia. Sayang, dengar aku dulu. Killier. Pergi. Camilla, kamu tidak pikir, tanpa dukung kamu dan Eric, aku tidak bisa jadi presiden? Biar aku kasih tahu. Kamu salah besar. Patrick, kamu dan Wakil Presiden Palmer punya suara imbang. Selama Dr. Fairfax dan aku pilih Wakil Presiden Palmer, posisi presiden itu tidak akan jadi milikmu. kamu anggap remeh aku. Sayang, saat teman-teman kamu mulai gerak sekarang. Iya, sayang. Patrick, APA rencana kamu? Halo, Wakil Presiden Palmer. APA? Wakil Presiden Palmer, kamu mundur? Kenapa? Patrick, APA yang kamu buat. Sampai Wapres Palmer mundur sendiri? Kamu tahu laki-laki. Nafsu bisa buat mereka celaka. Aku kasih $20.000 ke teman baik Talia, buat goda Wapre Palmer, Terrace. Aku bawa foto ke rumah Palmer, dan ngobrol sama dia. Setelah itu, Wapre Palmer. langsung mundur. Patrick, kalian semua nggak tahu malu. Aku nggak tahu malu? Kamu paksa aku. Kalau kamu nurut dan pilih aku, apa Wapres Palmer bakal mundur? Presiden Wilson. Sekarang cuma aku calon. Butte jabatan presiden. Meski nggak dapat satu suara, kursi presiden itu bakal jadi milikku. Sesuai aturan rumah sakit, kalau cuma ada satu calon presiden, maka orang itu pasti dapat jabatan presiden nanti. Camilla, kamu dengar itu? Aku sudah pasti jadi presiden nanti. Kalau saja kamu nurut dan pura-pura nggak tahu, kamu bisa jadi istri presiden. Tapi kamu nggak mau, jadi kamu bakal selalu di bawah Talia. Patrick, kamu pikir ini yang aku mau? Kamu tidak tahu apa yang aku mau. Camilla, paling aku tidak suka sikap sok suci itu. Sama kamu. Aku tidak rasa bangga. Lihat Talia. Dia patuh semua kataku, itu yang pria mau. Paham? Camilla bantu kamu diam-diam. Di belakang kamu. Tahu apa yang dia korban? Korban buat aku? Apa aku buat dia sakit? Atau larang dia punya anak? Ok. Kalau tidak bisa hamil, aku hargai dia, tapi aku cari yang hamil, biar punya ahli waris. Apa itu salah? Kamu punya hati nurani? Dr. Harlow. Kamu sedang lemah. Biar aku usir dia. Sudah. Biar dia bicara. Hari ini, aku selesai sama dia. Camilla, ayah, aku mau jadi direktur RS. Aku mau keluarga kita hidup lebih baik. Aku cuma mau kamu buat aku bangga dan hargai aku. Apa itu salah? Kamu tidak salah. Aku yang salah. Aku bodoh sekali. Percaya orang tidak tahu diri. Pak kamu kejar aku dan nikah sama aku. Pasti ada niat lain.
Terus kenapa? Siapa di dunia ini yang tidak punya niat? Kualifikasi aku tidak cukup buat RS ini, jadi aku dekat kamu, biar kamu bawa aku masuk, jadi dokter di sini. Kalau tidak, mana ada yang mau, sama kepala obgyn sepertimu, yang tidak bisa punya anak? Camila. Jadi di 8 tahun ini, di mata kamu, aku cuma alat biar kamu pakai. Waktu aku sudah tidak guna, kamu bakal buang aku. Benar? Aku juga tidak mau begini. Awalnya aku rencana biar kamu pergi sekre hormat. Tapi kalian terus paksa aku, sampai harus putus hubungan. Sayang, waktu kamu jadi presiden nanti, saat aku cuti hamil, minta dokter Firefast urus aku. Ayah, nanti. Aku suruh kepala kandungan, teman kamu, setiap saat. Kalau dia tidak maksimal, aku pecat pakai kuasa presiden. Sayang, aku janji beri bayi laki-laki. Pasti ibu kamu bakal senang juga. Jadi, itu sebab asli kamu. Aku tidak akan biar kamu jadi presiden. Karena wakil presiden Palmer sudah mundur. Aku satu-satunya wakil presiden yang sisa di rumah sakit. Apalagi, aku dokter, paling tenor. Di semua rumah sakit, kalau bukan aku yang jadi presiden, siapa lagi yang pantas? Apa kamu pikir cuma kamu yang layak buat kerja ini? Camila, kamu bukan wakil presiden, kamu cuma kepala kandungan, dan kamu tidak layak langsung naik jadi presiden. Aku punya hak itu. Kenapa kamu rasa pantas? Jangan bilang kamu percaya kalau kamu wakil direktur rumah sakit. Ya sudah. Tunjuk bukti jabatan resmi itu. Surat jabatan? Aku tidak punya. Surat jabatan saja tidak ada, tapi masih pura-pura jadi wakil direktur? Aku bisa saja ngaku jadi direktur. Kamu pikir ada yang percaya? Biar Casey tahu sesuatu. Trik kamu ini mungkin bisa tipu orang lain, tapi kalau sama aku, tidak bakal mempan. Patrick, apa kamu lupa sesuatu? Lupa APA? Rumah sakit ini punya Fairfax Group. Wakil direktur bisa naik jabatan dari dalam atau tunjuk langsung oleh pihak grup. Jangan coba tipu orang. Fairfax Group itu perusahaan besar, sedangkan rumah sakit ini, cuma cabang kecil mereka. Mana mungkin pihak grup repot-repot kirim orang jadi wakil direktur? Tunjuk Jonathan Harlow jadi wakil direktur rumah sakit Fairfax. Ini benar tanda tangan kantor CEO Fairfax Group. Apa surat jabatan ini? Cukup buat kamu? Kamu sebenarnya siapa? Kenapa grup kirim kamu jadi wakil presiden baru? Siapa aku tidak penting. Yang penting adalah kamu tidak akan jadi presiden. Kamu pikir kamu siapa? Kami rumah sakit hebat di seluruh Lion City. Apa kualifikasi kamu jadi wakil presiden di sini? Sayang, ini datanya. Ini info latar belakang dia. Sekarang aku mau lihat. Dia ini orang mana? Jonathan Harlow. Kepala bedah jantung, Mason Healthcare Group. Pimpin tim RAI, banyak hasil bedah jantung. Dengan kualifikasi itu, kamu bisa ke rumah sakit, manapun di dunia, dan jadi posisi presiden. Kenapa ke rumah sakit, swasta kecil kami? Kamu tidak perlu tahu. Baik. Meski kamu wakil presiden, terus kenapa? Aku dokter bedah hebat, semua orang tahu itu. Aku dapat posisi ini, di ruang operasi, lewat tiap operasi, satu demi satu. Skill bedah aku, semua orang tahu itu. Apa modal kamu lawan aku? Patrick, apa kamu lupa? Apapun yang kamu bisa. Dr. Harlow juga bisa, mungkin lebih baik, lebih hebat dari kamu. Terus kalau hebat di sana? Rumah sakit jalan pakai relasi. Dan koneksi belakang layar. Yang penting adalah, saat presiden baru pimpin, mereka peduli jumlah untung, yang dia bawa bagi semua. Patrick, kamu pikir koneksi kamu lebih kuat dari Fairfax Group? Kamu pikir orang berani lawan Fairfax Group demi kamu? Sayang, apa tidak rasa aneh? Aneh kenapa? Orang ini selalu niat sekali jaga Dr. Fairfax. Kalau lihat gayanya, mereka sudah lama kenal. Hubungan mereka tampak tidak biasa. Kalian saling kenal?
Kamu? Aku baru ingat, kamu pacar pertama, Camilla. Wah, seru juga. Jadi selama ini, kalian masih kontak? Aku akui. Dulu aku dan Camilla memang punya hubungan. Tetapi 8 tahun lalu, Gara-gara aku. kami putus. Dan selama ini, kami tidak pernah bicara. Bilang tidak ada kontak? Siapa yang beko percaya? Kalau memang tidak kontak, kenapa tiba-tiba datang tolong? Dari mana kamu tahu? Dia operasi hari ini? Patrick. Tidak semua orang lisik seperti kamu. Sayang, apa tidak rasa aneh? Dia tiba-tiba mau hamil dan punya anak? Kalau mau anak, kenapa tidak 8 tahun lalu? Kenapa dia tunggu sampai sekarang? Jujur, aku pikir dia tidak mau anak kamu. Tetapi mau anak dari orang ini. Camilla, dasar jalan. Kamu kainat aku, dan coba goda pria lain. Malahan, kamu kasih dia jabatan presidenku. Patrick. Selama 8 tahun ini, aku tidak pernah buat APA pun untuk khianat nikah kita. Jangan tuduh aku. Sudah kamu. Dia dokter kepala di grup medis Mason. Kalau dia bukan selingkuhanmu, kenapa dia datang ulang kamu? Atau apa? Kamu anak orang kaya? Benar, lihat siapa yang bicara. Camilla. Aku tidak sangka, kamu wanita kotor. Kamu. Diam. Jonathan. Siapa sangka, kamu mau barang bekas punyaku, wanita tua seperti dia? Ternyata kamu tidak pilih-pilih. Jaga mulutmu. Sudah mulai bela selingkuhanmu? Bagus. Bagaimana kalau hari ini aku pajang semua tentang kalian di spanduk dan pasang luar rumah sakit, pakai foto kalian berdua, biar semua orang lihat pasangan jijik seperti kalian. Aku jamin kalian berdua tidak bisa tunjuk muka di sini lagi. Patrick, kamu cuma binatang. Kamu benar tidak punya malu bilang hal seperti itu. Hari ini aku kasih kalian 2 mantan kekasih. Balasan yang kalian pantas. Aku pasti bikin kalian berdua hancur total. Hancur total? Orang yang harusnya hancur itu kamu. Dr. Harlow dan aku cuma teman kuliah dulu. Kami tidak pernah buat khianat pada nikah kita. Dia pacar pertama kamu. Kalau tidak pernah habang, kenapa dia tiba-tiba mengkopiat selamat kamu? Selama 8 tahun ini, APA sebenarnya yang kamu sembunyi dari aku? Jijik. 8 tahun ini, aku kerja di grup Mason dan tidak pernah pergi. Baru kemarin aku pulang ke negara ini. Kamu bilang balik kemarin. Jadi kami harus percaya? Sekarang pergi-pergi sudah gampang. Mana aku tahu kapan kamu balik? Tidak ada yang tahu. Mau bukti? Ini visa aku. Ada semua catatan masuk dan keluar kota lain. Kapan kamu balik? Tidak ada urusan sama aku. Dia yang selingkuh dulu. Dia hancur nikah kita. Aku mau dia pergi tanpa bawa apa-apa. Wapres Arnold. Mending khawatir nasib sendiri, daripada urus dia. Apa yang harus aku khawatir? Sebagai dokter bedah utama, kamu tinggal pasien saat operasi, dan hampir buat celaka medis. Jadi bilang, apa pikir? Grup Firefast bakal buat apa? Ya sudah. Aku ngaku kalah, tapi pasien baik-baik saja. Jangan. Minggu depan hari, pilih presiden. Kamu benar pikir, bakal banyak orang pilih kamu, si anak baru? Apa kamu paham cara kerja dunia nyata? Kamu tidak punya hak saing rebut posisi itu. Kamu kena pecat. Lucu sekali. Pikir kamu siapa? Apa hak kamu pecat aku? Cuma karena kamu, biar dokter bius magang. Sengaja pakai dosis bius salah. ITU hampir jadi sebab celaka medis besar. Selain itu, saat pasien butuh rawat darurat, kamu pilih nyerah resusitasi dia. Salah satu itu sudah cukup buat pecat kamu. Dan kamu juga kena pecat. Kami bakal tuntut kamu. Sayang, aku tidak mau masuk penjara. Bantu aku mohon Presiden Wilson. Kamu tidak ancam aku. Itu jelas cuma kecelakaan. Ada bukti?
Pasien baring aman di ranjang RS. Aku bisa tuntut kalian atas fitnah dan tuduh palsu. Mau bukti? Presiden Wilson. Kasih lihat bukti itu. Sayang, kamu pikir mereka benar punya bukti? Bukti macam apa yang mereka punya? Maksud aku, mereka tidak bisa cuma pakai beberapa jarum suntik buat tuntut kita. Patrick, beberapa bukti. Tidak bisa hapus begitu saja. Apa maksud kamu? Kalau mau solusi, kalian harus selesai sendiri. Saat kondisi pasien stabil, aku balik operasi. Ayo pergi. VP Arnold. Tunggu, VP Arnold. Mati itu. Mati itu. Mati sekarang. Sayang. Sayang. Aku buat salah, sayang. Sayang. Bisa maaf aku? Bisa maaf aku? Sayang, aku buat salah. Aku tidak boleh kena pecat. Bisa bantu bicara untukku, sayang? 30 tahun aku usaha keluar dari desa miskin itu, sampai di posisi sekarang. Kalau posisi ini hilang, hidupku bakal hancur. Apa pernah pikir hari ini? Saat kamu henti tolong nyawa. Dan malah sama Talia? Camilla, kenapa kamu dingin sekali? Setelah semua yang kita lalui? Tapi kamu itu racun. Patrick, kamu orang terakhir yang pantas bahas Dr. Firefast. Aku tidak pantas, aku sudah banyak bantu dia. Aku Yoris, banyak hal rumah sakit untuknya. Tanpa aku, apa dia bisa jadi kepala? Patrick, APA kamu ingat? Saat rumah sakit kirim kamu studi teknik bedah jantung baru? Waktu itu, Dr. Firefast bayar pakai uang sendiri, kirim kamu latih ke luar negeri. Takut. Kamu bakal rasa tekan. Dia minta aku pakai nama rumah sakit. Beri kamu peluang studi itu. APA. Presiden Wilson. Saat ini Patrick cemas tiap hari. Aku pikir mau kirim dia sekolah ke luar negeri, cari ilmu bedah jantung baru. Biar kalau pulang nanti, posisi kerja dokter tetap aman. Jadi itu tujuan kamu ke sini. Dr. Fairfax. Rumah sakit ini milik grup Firefast. Buat urusan seperti ini. Cukup kasih tahu kami, grup bisa bantu atur. Jangan. Patrick itu ambisius dan gengsi. Kalau aku yang atur, aku takut dia tidak terima. Jadi aku pikir, apa bisa rumah sakit kirim dia? Biar pakai nama rumah sakit saja. Aku yang bakal bayar semua biaya itu. Oke, aku bakal bantu atur. Dia cuma kasih uang sekolah, dan biar aku pergi saja. Bukan itu memang sudah wajib? Selama tahun-tahun ini, hadiah yang aku kasih, makan yang aku traktir, dan uang urus keluarga. Totalnya $1 juta mungkin, atau minimal $0,5 juta. $0,5 juta? $1 juta? Kamu tahu tidak? Berapa biaya sekolah saat itu? $1.200.000. Buat satu orang saja, dan saat itu, cuma ada 3 tempat. Kalau tidak begitu, mana mungkin kamu bisa jadi dokter bedah utama di rumah sakit ini? Itu bahkan belum semuanya. Selama 6 bulan di sana, biaya makan dan tempat tinggal, dia yang tanggung semua. Itu cuma salah satu hal yang Dr. Firefast buat untuk kamu. Mana mungkin semahal itu? Kamu kan cuma gadis, dari keluarga biasa saja. Dapat uang dari mana? Gak, itu gak benar. Kamu sebenarnya siapa? Kamu gak perlu tahu. Kamu cuma perlu tahu. Grup sudah pecat kamu. Lucu sekali. Pikir katamu itu benar? Kamu pikir kamu bos dari grup Firefast? Aku wakil presiden rumah sakit Lion City, Patrick. APA. Aku kena pecat? Apa? Tunggu dulu. Baik, Camilla, kamu kejam. Terus kenapa? Lion City punya banyak rumah sakit lain. Biar aku jujur pada kalian. Presiden Taylor dari grup medis Hair Trust janji kasih $1 miliar dan kasih aku kuasa buat rumah sakit baru. Patrick, bedamu sangat hebat. Kantor kami mau kerja sama lebih dekat. Kami siap. Dana $1 miliar. Buat bantu proyek riset sakit jantung. Kamu bakal jadi direktur utama. Baik, terima kasih.
Presiden Taylor, aku bakal kerja lebih keras. Kerja lebih keras. Oh, ingat ini, sayang istri kamu. Soalnya, cuma pria yang sayang istri, yang bisa kaya. Tentu saja, Presiden Taylor. Aku pasti belajar darimu, jadi suami yang setia. Grup medis Hair Trust? Bukan itu kantor yang ayah buat-buatku? Sahamnya juga punya aku. Apa ayah suruh orang carry Patrick? Tidak percaya aku? Tunggu dan lihat saja. Presiden Taylor. Ini Patrick, dulu kamu bilang, mau investasi $1 miliar dan buat aku pimpin rumah sakit baru Hair Trust Medical Group. Aku sudah pikir, dan sudah pilih. Terima investasi kamu. Ketua Patrick telepon. Bilang ke bajingan itu, tunggu aku di rumah sakit. Patrick, aku sedang di rumah sakit kamu. Ayo ketemu di rumah sakit, buat bahas lebih lanjut. Baik, baik. Kalau kamu datang sendiri, itu luar biasa. Aku tunggu di rumah sakit. Camilla, kalian tahu, siapa yang telepon? Aku tadi, Presiden Taylor, dari Hair Trust Medical. Dia janji investasi $1 miliar. Nanti kalau saatnya tiba, aku bisa ambil alih rumah sakit rongsok ini. Biar ada Fairfax Group dukung kamu. Begitu aku dapat investasi $1 miliar itu dari Heartcrest Medical Group, Fire President Fairfax Group datang sendiri ke sini. Dia harus hormat ke aku. Sayang, kali ini kamu benar sukses besar. Dengan dukung Haircrest Medical Group, siapa berani macam-macam? Jadi, ikut aku dan nikmat hidup. Tidak seperti perempuan itu yang tidak bisa punya anak. Tetapi masih pelago. Patrick, sebagai yang punya saham tunggal, Heartcrest Medical Group. Aku beritahu kamu, aku tidak akan investasi. APA, kamu yang pegang saham tunggal, Heartcrest Medical Group? Heartcrest Medical Group memang cuma punya satu pemilik. Orang itu pegang 100% saham. Tapi gosipnya, cuma anak dari keluarga kaya. Banyak nama Fairfax di luar sana. Memang kamu pantas, lucu sekali. Kalau dia anak Fairfax Group, aku ini anak Sophie Monroe. Patrick. Presiden Taylor, senang akhirnya kamu datang. Kamu sudah janji investasi $1 miliar. Aku tidak bisa pilih urusan ini. Presiden Taylor, kamu manajer umum, Heartcrest Medical Group. Kalau kamu tidak bisa, siapa lagi? Ini bos aku, Tuan Fairfax. Tuan Fairfax? Kenapa orang ini lebih tinggi dari Presiden Taylor? Kalau bisa ambil hatinya. hidupku bakal tenang. Tuan Fairfax, hello. Aku mau bilang, kalau mau investasi $1 miliar, aku jamin 3 tahun lagi. Bukan. Cuma 2 tahun, aku bisa pegang semua rumah sakit Lion City. Nanti, kamu atur seluruh bidang medis. Tuan Fairfax, tidak usah peduli wanita gila itu. Barasan, Dia terus bilang, hanya Heartcrest Medical Group. Lalu tiba-tiba ngaku, dia asli keluarga Fairfax. Camilla, sayang. Maaf ayah telat. Maaf kamu rasa semua ini. Ayah. Ayah? Kenapa dia jadi ayah? APA mungkin? Ayah. Maaf. Sudah buat ayah khawatir. Jonathan, tolong aku. Selama kamu baik saja. Itu sudah cukup. Jonathan. Terima kasih. Sudah jadi tugas aku. Janji bakal sembuh sakit kamu. 8 tahun ini tidak sia-sia. 8 tahun? Bukan kita janji kerja di rumah sakit sama? Kenapa kamu mau keluar negeri habis lulus? Camilla. Maaf. Jonathan, aku percaya kamu. Camilla. Mulai sekarang, Biar ayah urus. ayah jamin kamu tidak rugi. Kamu ini siapa? Ini, Ketua Fairfax Group, pemilik saham tunggal, Heartcrest Medical Group. Aku sudah beri semua saham Fairfax Group ke Camilla. Sekarang Camilla, Ketua Fairfax Group. Dan aku cuma ayah yang bela anak. Presiden Taylor.
Beri kabar semua orang medis. Patrick masuk daftar hitam sekarang. Paham, Tuan Fairfax. Kenapa kalian tega begini? Kenapa bisa begini? Bagaimana mungkin ini terjadi? Tadinya aku mau beri saham Firefast Group ke kamu dan Camilla. APA. Beri aku saham Firefast Group? Ayah. Ayah. Aku kan menantu ayah. Aku dan Camilla belum cerai. Ayah, aku bisa ganti nama. Aku pakai nama Fairfax. Mulai sekarang, aku Patrick Firefast. Patrick. Ayo cerai. Tidak, aku tidak mau cerai. Aku masih suami kamu. Camilla, sayang, tolong maaf aku. Ayah. Ayah, tolong. Ayah. Kamu sudah tanda tangan. Ayah. Aku sangat buruk. Aku memang sampah. Ayah. Casey Satapaluang lagi. Ayah, aku mohon. Ayah. Setelah dia tanda tangan, Sur Diapergi. tidak mau lihat dia lagi. Paham. Patrick, Kalau aku jadi kamu, aku dengar Tuan Firefly. Kalau tidak, kamu tidak bisa tanggung akibat. Itu semua punya aku. Itu semua punya aku. Ini semua salah kamu. Salah kamu. Dasar wanita jahat. Patrick, kamu gila. Berani kamu pukul aku? Iya, aku pukul kamu. Kalau bukan karena kamu, semua harta keluarga Fairfax bakal jadi punya aku. Aku bakal di puncak dunia. Bawa mereka pergi. Siap, Pak. Ayah, sayang. Dr. Fairfax, maaf. Bukan salah aku. Dr. Fairfax, tolong. Camilla, kamu sudah sembuh sekarang. Jonathan sudah bantu kamu sembuh. Jadi, apa rencana kamu selanjutnya? Ayah, aku mau buat yayasan. Untuk bantu keluarga yang kena sakit jantung. Biar orang yang mereka sayang bisa sehat lagi. Aku sudah lewat badai. Jadi aku mau bantu lindung orang lain dari hujan. YK. Sayang, ayah dukung kamu. Camilla. Bisa buka pintu? Camilla. Mau nikah sama aku? Waktu Jonathan pergi dulu, itu cuma salah paham. Sekarang semua sudah jelas. Kalian. Benar-benar cocok.